Apa itu siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi. Ada 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar adalah sebagai berikut. 1. Memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang kedua, menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang ketiga, menyetujui faktur pemasok. Yang keempat, pengeluaran kas. Ancaman dan pengendalian. Ancaman umum pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pemasok dapat menyebabkan pemesanan dari pemasok yang tidak disetujui, pembelian bahan baku yang kualitasnya inferior atau rendah, pengiriman yang tidak tepat waktu, pengiriman pembayaran ke alamat yang salah, dan penipuan pembayaran ke pemasok fiktif. Ancaman umum kedua adalah pengungkapan tidak otorisasi atas informasi sensitif, seperti informasi di perbankan mengenai pemasok dan diskon harga khusus yang ditawarkan oleh pemasok yang dipilih. 1. Bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Berikut diagram arus data tingkat 1, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Dijelaskan dengan menyertakan ancaman. Proses Economic Order Quantity. Ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Reorder point. Menentukan tingkat yang mana saldo persediaan dari satu barang harus berada sebelum pesanan untuk mengisi stok dimulai. Material requirement planning. Sebuah pendekatan untuk manajemen persediaan yang berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Sistem persediaan just in time. Sebuah sistem yang meminimalkan atau mengeliminasi persediaan virtual dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respons terhadap penjualan aktual, bukannya yang diperkirakan. Permintaan pembelian. Sebuah dokumen atau formulir elektronik yang mengidentifikasi requisitioner, menentukan lokasi dan pengiriman, dan tanggal yang diperlukan, mengidentifikasi nomor barang, deskripsi, kuantitas, dan harga dari setiap barang yang diminta dan mungkin akan menyarankan seorang pemasok. Ancaman dan pengendalian. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau menyimpan persediaan berlebih yang dapat meningkatkan biaya ancaman. Memilih pemasok. Setelah kebutuhan untuk membeli telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Proses. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok. Yang pertama, harga. 2. Kualitas bahan baku. Yang ketiga, keandalan dalam pengiriman. Pesanan pembelian, purchase order. Sebuah dokumen yang secara formal meminta seorang pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga tertentu. Ini juga merupakan sebuah janji untuk membayar dan menjadikan sebuah kontrak setelah pemasok menerimanya. Pesanan pembelian selimut, sebuah komitmen untuk membeli barang tertentu pada harga yang telah ditentukan dari pemasok tertentu untuk jangka waktu yang telah ditetapkan, seringnya 1 tahun. Vendor managed inventory, praktik di mana para produsen dan distributor mengelola persediaan pelanggan enceran dengan menggunakan EDI. Pemasok mengakses sistem point of sales pelanggannya untuk mengawasi persediaan dan secara otomatis mengisi kembali produk ketika produk tersebut jatuh pada tingkat yang telah ditetapkan. Ancaman pengendalian, penyuapan, kickbacks, hadiah yang diberikan oleh pemasok ke agen pembelian dengan tujuan memengaruhi pilihan dari pemasok. Yang kedua ada penerimaan. Berikut ini diagram arus data tingkat 1 penerimaan, dijelaskan dengan menyertakan ancaman. Dimulai dari proses. Laporan penerimaan adalah sebuah dokumen yang mencatat detail setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan kuantitas diterima. Memo debit
adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat pengurangan terhadap saldo yang harus dibayarkan ke pemasok. Ancaman dan pengendalian. Menerima pengiriman barang yang tidak dipesan, menghasilkan biaya-biaya terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, dan kemudian pengembalian barang-barang tersebut. Ancaman lain adalah membuat kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Menghitung dengan benar kuantitas yang diterima sangat penting untuk memelihara catatan persediaan perpetual yang akurat sejauh ini. Diskusi telah memusatkan pada pembelian barang persediaan. Salah satu cara untuk mengendalikan pembelian jasa adalah menahan penyelia yang sesuai agar bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan departemen tersebut. Adapun bagian ketiga yaitu persetujuan faktur pemasok. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Di situ ada bagian proses. Nah, proses ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada paket voucher. Paket voucher adalah seperangkat dokumen yang digunakan untuk mengotorisan pembayaran kepada pemasok. Ini terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Lanjut, di bagian kedua ada sistem non-voucher. Sistem non-voucher adalah sebuah metode untuk memproses utang di mana tiap-tiap faktur disetujui untuk diposting ke catatan pemasok individual dalam file utang, kemudian disimpan dalam file terbuka, berkebalikan dengan sistem voucher. Nah, sistem voucher sendiri adalah metode untuk memproses utang yang mana voucher pencairannya disiapkan. Nah, voucher pencairan adalah dokumen yang mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur beredar, dan mengidentifikasi jumlah bersih yang dibayarkan setelah dikurangi setiap diskon dan potongan yang berlaku. Lanjut, ada evaluation rate assessment, adalah sebuah pendekatan tanpa faktur terhadap utang yang menggantikan proses pencocokan 3 cara, atau faktur pemasok, laporan penerimaan, dan pesanan pembelian dengan mencocokkan dua hal tersebut atas pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Adapun ancaman lain dan pengendaliannya adalah salah satu ancaman adalah kesalahan dalam faktur pemasok, seperti ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dengan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh temponya. Lanjut, di bagian keempat ada pengeluaran kas. Aktivitas final dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok. Di situ ada bagian proses. Proses ini terdiri dari kasir, yaitu orang yang melapor ke bendahara bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Nah, di situ ada ancaman dan sistem pengendaliannya, yaitu kegagalan untuk memanfaatkan diskon pembelian bagi pembayaran yang tepat waktu atau ancaman 18 dapat menjadi mahal. Adapun ancaman lainnya yaitu membayar untuk barang yang tidak diterima. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.